Bahasa mudahnya, kalau ada peringatan dini cuaca dengan hujan lebat atau terjadi kilat petir, sebaiknya sementara jangan keluar rumah. Itu yang kami lakukan. Saya sendiri tidak berani. Dalam sepekan ke depan, cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan didominasi oleh kondisi berawan. Jadi akibat adanya 4 faktor fenomena atmosfer tadi, ada MGO, ada gelombang atmosfer atau gelombang ekuator, Kelvin dan Rossby, kemudian ada fenomena lokal, belokan, ya, pertemuan angin dan belokan angin, serta adanya fenomena makin hangatnya suhu muka air laut, maka mengakibatkan kondisi di Indonesia dalam kondisi berawan, ya, meningkat pertumbuhan awan-awan hujannya dan meningkat potensi terjadinya hujan lebat hingga ekstrim. Nah, oleh karena itu dalam sepekan ke depan, ya, potensi peningkatan intensitas hujan hingga sangat lebat di beberapa wilayah makin dimungkinkan untuk terjadi. Kemudian berdasarkan analisis peringatan dini BMKG, hujan sedang hingga lebat atau kategorinya waspada berpotensi terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Jadi ini adalah wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai. Jadi ini intensitasnya sedang hingga lebat, bahkan dimungkinkan untuk melompat menjadi sangat lebat atau ekstrim. Perlu dicatat, saat periode peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan, jadi belum memasuki musim hujan, saat itu sudah terjadi hujan ekstrim di Bali dengan intensitas hujan harian mencapai 385 mm. Itu pada periode peralihan. Nah, sekarang kita memasuki periode puncak musim hujan, sehingga potensi untuk terjadinya ekstrim pun akan semakin meningkat, tidak hanya di wilayah Bali, namun di beberapa wilayah yang telah disebutkan tadi dalam sepekan ke depan. Sementara itu juga diprediksi wilayah-wilayah lainnya yang perlu untuk lebih siaga, ya. Kalau tadi levelnya waspada, ya, sekarang yang lebih siaga ini dalam konteks intensitas curah hujannya. Yang perlu lebih siaga karena ada potensi terjadinya hujan lebat hingga sangat lebat, akan ekstrim, terutama di Banten ini. Banten ini untuk sepekan ke depan. Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Papua. Dan dapat meluas hingga Maluku Utara dan sebagian wilayah Sulawesi. Nah, ini catatan penting untuk sepekan ke depan yang perlu siaga. Kemudian bagaimana langkah mitigasinya? Antara lain, bukan satu-satunya cara. BMKG bekerja sama dengan BNPB saat ini sudah memulai operasi modifikasi cuaca, ya, sebagai upaya untuk mengurangi potensi meningkatnya curah hujan dan mencegah terjadinya atau mengurangi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Nah, terutama yang sudah dilaksanakan adalah di wilayah Jawa Barat, ya, DKI dan Jawa Tengah serta DIY. Di Jawa Tengah operasi dilakukan sejak 25 Oktober dan masih berlanjut hingga awal November dengan pelaksanaan posko di Semarang dan Solo. Operasi tersebut telah melaksanakan 41 penerbangan atau sorti penerbangan menggunakan 2 pesawat Cessna Caravan
dengan hasil efektif menurunkan dan meredistribusi curah hujan di wilayah target. Artinya curah hujan atau awan-awan hujan yang tadinya cenderung mengumpul pada suatu titik, pada suatu lokasi, diupayakan untuk disebarkan, didistribusikan, ya, agar hujannya lebih merata, ya, tidak satu titik tapi sangat lebat. Nah, kemudian sementara itu di Jawa Barat, operasi modifikasi cuaca dilakukan lebih awal lagi sejak 23 Oktober dan juga masih berlanjut hingga saat ini dengan posko di Jakarta. Sebanyak 29 sorti penerbangan telah dilakukan menggunakan satu pesawat Cessna Caravan dan menunjukkan hasil pengurangan curah hujan di wilayah secara cukup signifikan. Nah, kami juga memohon adanya kolaborasi yang lebih erat. Kolaborasi itu sudah ada, namun dengan meningkatnya potensi terjadinya hujan ekstrim atau hujan sangat lebat, kita pun harus meningkatkan level kolaborasi kita, ya. Sinergitas kita perlu lebih ditingkatkan, kesiapsiagaan daerah perlu lebih ditingkatkan. BMKG terus memperkuat kolaborasi dengan BNPB dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem peringatan dini demi peningkatan mitigasi risiko bencana serta pengelolaan dampak cuaca ekstrim di lapangan. Informasi peringatan dini dari BMKG secara aktif disebarkan ke pemerintah daerah, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan agar langkah antisipatif dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Jadi saat ini yang dibutuhkan tidak hanya peringatan dini, tetapi juga aksi dini, merespons peringatan dini tersebut. Atau juga ada langkah nyata antisipatif. Dan kepada masyarakat, kami menghimbau dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer yang masih aktif dan potensi hujan di atas normal, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, bahkan kesiapsiagaan. Juga yang siaga tidak hanya pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga masyarakat, siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, ya, longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan terdampak. Bagaimana caranya siaga? Ya, yaitu terus memonitor, memantau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG dan segera menyiapkan langkah respons cepat. Misalnya sudah disiapkan jalur evakuasi, sudah disiapkan tempat evakuasi, kesiapannya tentu dengan aparat setempat dan BPBD, ya. Sudah disiapkan lokasi-lokasi yang aman apabila sewaktu-waktu terjadi peringatan dini, misalnya banjir, longsor, itu segera menjauh dari lokasi yang sudah dinyatakan rawan longsor, banjir oleh BNPB dan BPBD. Nah, itu ada di Inaris, ya, di aplikasi mobile phone Inaris. Dan dengan adanya peringatan dini dari BMKG, cara siaga adalah segera meninggalkan tempat yang diidentifikasi rawan longsor, banjir. Bahasa mudahnya segera tinggalkan bantaran sungai, segera tinggalkan lereng-lereng yang rawan longsor, hindari melintasi jembatan, ya, hindari melintasi jembatan yang di situ mengalir sungai yang rawan banjir, ya. Kemudian juga hindari berada di tempat lapang apabila ada angin kencang, kilat petir, apalagi hindari berteduh di bawah pohon, ya, karena juga rawan tersambar petir kalau berada di bawah pohon. Hindari berada di bawah baliho atau tegakan-tegakan dan bangunan-bangunan yang rawan roboh. Bahasa mudahnya, kalau ada peringatan dini cuaca dengan hujan lebat atau terjadi kilat petir, sebaiknya sementara jangan keluar rumah. Itu yang kami lakukan. Saya sendiri tidak berani. Kalau sudah ada peringatan dini, apalagi kilat petir sudah menyambar,
terpaksa menunda seluruh kegiatan yang ada di luar rumah. Itu bahasa mudahnya, ya. Jadi itu kan menghindar dari berbagai hal yang berpotensi menimpa kita. Nah, juga menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan agar tidak menghalangi atau mengganggu atau menyumbat jalur drainase, ya, agar air hujan bisa meresap langsung ke tanah atau kalau mengalir melalui saluran kanal-kanal selokan tidak tersumbat. Maka tentunya saluran-saluran air perlu dibersihkan dari sumbatan-sumbatan. Pembersihan saat tidak terjadi hujan, ya. Kalau terjadi hujan lebih baik berlindung di dalam rumah. Kemudian juga kami mohon tentunya di bidang kesehatan akan memberikan informasi lebih lanjut untuk menjaga kesehatan, ya, karena cuacanya juga sangat mengganggu kondisi kesehatan. Jadi secara umum demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan terus memonitor berbagai kanal informasi BMKG serta situs www.bmkg.go.id, media sosial info BMKG, dan aplikasi mobile phone info BMKG.